Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Pagi hari yang indah ini dengan kerendahan hati di hadapan Allah, kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian bagi Dia yang sangat mengasihi kita, yang mati bagi kita dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur kita naikkan padanya. Kita siapkan hati kita memulai ibadah ini. Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku.
kita berdoa. Ya Allah, hanya bagi Engkau pujian, sembah dan hormat kami. Karena dalam segala musim kehidupan Engkau Allah yang setia. Pagi ini kami jemaat-Mu datang bersekutu, datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya kami. Kami yang datang dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami yang datang juga dengan keresahan dan luka hati kami. Kami mohon Engkau melayakan kami untuk menyembah, mendengar firman dan memuliakan nama-Mu. Kami memohon kepadamu agar semua jemaat yang hadir dalam ruangan ini mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama dengan jemaat di segala tempat dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersukacita menikmati persekutuan dengan rekan seiman kita. Kita mau sapa kanan kiri kita, lihat kanan kiri kita, katakan selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita bersyukur dan bersukacita pagi ini boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita nikmati persekutuan dengan saudara seiman dan kita menaikkan pujian bagi nama Dia yang indah dan memikat hati kita. Boleh goyang Bapak Ibu, badannya digoyangkan. Kita memuji Tuhan, nama Yesus yang pikat hati kita. Nyanyikan la 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 la. La la la, goyang. La la la. La la la. Nama Yesus pikat hatiku. La 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 la. Goyang Bapak Ibu. La la la. La la la. La la la. Nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hapus semua dosaku, dan beri hati yang baru. Hati resah Dia hiburkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padamu. Katakan tambah hari kita, tambah cinta Yesus. Tambah
Masih semangat memuji Tuhan? Belum pegel-pegel? Kita lanjut. Kita puji nama Dia yang memang layak untuk terus dipuji dan disembah. Karena Dia Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Meski angin ribut, badai menderu, bahkan sampai bumi berlalu dan bulan tidak bercahaya lagi. Kita nyanyikan, biar bumi akan berlalu. Goyang lagi boleh Bapak Ibu? Dengan hati penuh sukacita, kita pujikan, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kita nyanyikan sekali lagi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah apa? Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Kita menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Daniel Agus Gosali. Kita tenangkan hati kita, melihat di dalam diri kita, dalam relasi dengan orang-orang terdekat kita. Kadang kita sudah merasa memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun masih saja kita merasa terluka. Atau bahkan kita menyadari bahwa kita justru orang yang melukai hati orang-orang terkasih kita. Tidak jarang kita lalu merasa sangat terluka, diabaikan dan merasa sendiri. Tapi ada satu pribadi yang mengerti dan mengenal kita lebih dari siapapun. Kita nyanyikan sampai akhir hidupku. Untuk Bapa kita yang mengenal kita lebih dari siapapun, yang tidak peduli dengan masa lalu kita, tetap mengasihi kita. Bapa, Engkau
isi hatiku. Naikkan doa ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, kini aku percaya dengan kesungguhan hati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Karena kasih karunia-Mu, kami boleh berhimpun di rumah Tuhan pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Kami bersyukur dengan sukacita kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Biarlah pada saat ini kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, supaya kami dengan satu roh kami menerima berkat firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, waktu dan tempat kami. Kami bersandar kepada-Mu sepenuhnya, biarlah Tuhan ditinggikan, kami diberkati. Dalam Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Ini tidak bisa. Shalom. Shalom. Puji syukur pada Tuhan. Saya mohon maaf sudah lama tidak ke sini. Tadi jadi sedikit terlambat ya. Salah jalan. Pertama-tama terima kasih kepada Pendeta Perencis Lai, hamba-hamba Tuhan dan juga majelis Kalam Kudus Kosambi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharingkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya Daniel Agus Gozali.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah kelola konflik. Ya, ini satu tema yang umum, satu tema yang banyak dibahas di kalangan dunia sekuler dan juga tidak luput dibahas di gereja-gereja atau kalangan pelayanan. Saudara-saudara, izinkan saya sedikit pengantar teknis. Ya. Konflik, saya mengingatkan lagi, ada dua kata di sana, kata Latinnya itu kon dan flick. Ya. Kon itu sama-sama, flick itu fligger, sama-sama benturan. Jadi artinya bersamaan berbenturan, jadi benturan saja ya. Ini fenomena sosial pertentangan antar individu, kelompok atau suku bangsa bahkan ya. Sebab adanya perbedaan dalam interaksi, misalnya perbedaan apa? Ciri fisik, adat istiadat, budaya, keyakinan, pengetahuan, ide, gagasan, narasi, gaya dan cara. Jadi dibantu saja. Nah, saudara-saudara, konflik itu, terima kasih. Ya, itu ya. Kon bersama, fligger itu benturan. Jadi konflik itu lumrah, saudara-saudara. Wajar. Hampir mustahil nihil, artinya apa? Hampir terjadi setiap saat pada siapapun dan kapanpun. Nah, saudara bisa lihat di jalan, di toko, di kantor, di pasar, tempat parkir, di jalan, di gereja, di rumah tangga. Semua pasti terjadi konflik. Bahkan bisa tiap hari, bisa frekuensinya tinggi sekali. Banyak teori konflik dan sasaran kelolanya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita utamakan bercermin pada firman Tuhan. Konflik timbul seiring adanya manusia. Jadi setua usia manusia. Dan saya pribadi setuju, konflik sebenarnya bukanlah dosa. Tetapi konflik sering diincar atau diintip iblis. Jadi begitu ada konflik, iblis sudah mengincar. Sudah intip terus kapan ada konflik terjadi. Jadi dia sudah tunggu-tunggu. Dan dia juga siap menginjak atau mengintrik. Begitu ada konflik, dia siap untuk kasih intrik, trik-trik dia. Ya. Dan akhirnya dia siap untuk menyantap orang yang berkonflik. Siap dilahap oleh iblis. Ini konflik. Jadi saudara, penting bagi kita untuk sedikit mengetahui, sedikit kelola konflik yang terjadi pada diri kita atau lingkungan kita. Karena hampir dalam waktu yang bersamaan, konflik itu seringkali identik dengan dosa. Jadi saudara-saudara, konflik itu sebenarnya bukan dosa. Tapi seiring dengan ulah iblis yang demikian rupa, seringkali identik dengan dosa. Saudara paham? Saya ambil contoh. Dua mobil di jalan senggolan. Sudah konflik itu. Wah, satu tidak senang, satu tidak senang. Ya? Atau belum senggolan lah. Saling salib atau saling sodok. Ya? Sering terjadi, tiap hari terjadi. Wah, terpancing emosi, atau wah susul lagi. Itu sudah konflik, saudara. Saya mau cepat, saya tidak mau disusul. Yang lain mau, saya mau susul dia sengaja. Kenapa dia ambil jalan saya? Konflik terjadi. Dosa? Belum dosa. Tapi begitu senggolan, begitu turun, begitu ribut, begitu maki-maki, nah sudah kena santapan iblis. Apalagi sampai keluar pistol, airsoft gun, pukul-memukul, tembak-menembak. Dosa. Jadi konflik akhirnya sering identik dengan dosa, saudara-saudara.
Jadi bagaimana kita kelola konflik ini? Saudara bisa marah, bisa maki-maki, akhirnya bertengkar luar biasa. Saat di rumah kotor, bagaimana? Suami istri pasti bisa ribut. Anak-anak bertengkar, suami istri ikut bertengkar. Suami istri saling komplain, itu sudah konflik, sudah dimulai. Tapi begitu maki keluar, marah-marah keluar, atau sampai turun tangan, main pukul, saudara sudah berdosa. Bersih tegang bertengkar. Jadi seringkali konflik itu identik dengan tengkar. Itu yang pertama, tengkar. Sudah tengkar, sudah terjang. Yang ketiga, tempur. Gampang ingatnya ya. Pertama itu tengkar, kemudian terjang, ketiga tempur. Habis semua hancur kalau tempur. Tengkar aja sudah kacau balau ya. Apalagi sudah terjang menerjang, apalagi tempur. Dalam rumah tangga terjadi saudara. Nah mestinya tidak usah sampai terjadi tengkar, terjang, atau tempur. Misalnya, tiba-tiba masakan ini terlalu pedas. Apa yang respon sang suami? Ini kenapa pedas ya? Kenapa cabai itu pedas? Mestinya begitu aja tengkarnya ya. Jangan sampai berdosa. Kenapa pedas ya? Kenapa saya rasa pedas sekali ya? Kenapa cabai itu pedas? Ya sudah cukup. Kalau saudara tambah lagi, dasar lu itu keturunan cabai-cabean ya, bikin saya kepada. Nah saudara itu mulai maki-maki kan? Tambah lagi, dasar keturunan siapa lu? Keturunan wanita, apa itu nenek moyang lu? Wah sudah muncul semua, saudara sudah terjang. Sana pasti tidak senang loh. Dasar lu lidah apa, baru cabai sedikit sudah rasa kepedasan, dasar lu orang apa, wah mulailah keturunan apa, wah nenekmu, moyangmu, wah itu sudah kacau balau, tempur. Nanti diadu lagi ke ibu mertua, wah mertua sama mertua bertempur ya, keluarga besar, wah tempur, kacau balau. Ini tidak dikelola, konfliknya makin besar. Inilah santapan iblis saudara, sebagai anak Tuhan kita harus bahas secara rohani dan ditinjau dari sisi Alkitab. Ya saudara banyak sekali ya motivator atau pembicara-pembicara sekuler, psikologi, ahli sosiologi membahas konflik. Nah kita tidak bahas itu ya, saya tidak bahas sampai ke situ dan rasanya juga bukan kapasitas saya begitu, saya kapasitas tetap firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana realita Alkitab? Alkitab juga mencatat banyak peristiwa konflik saudara. Agar dapat dipelajari sebagai pedoman hidup. Alkitab apa adanya mencatat tentang konflik. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara ketika konflik yang pertama saudara lihat Alkitab. Pedoman kita, terang bagi kita. Dan dalam perjanjian baru segala tulisan itu, segala firman untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi saudara tidak heran dari peristiwa Adam dan Hawa sudah terjadi konflik. Kapan konfliknya? Itu gara-gara perempuan gara-gara ular. Saudara artinya apa? Menyalahkan Tuhan. Betul kan? Bukan menyalahkan perempuan si Adam. Menyalahkan ular. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Saudara jadi berdosa. Kita lihat Abraham dan Lot. Nah ini bagus. Abraham mengalah. Silakan lu pilihlah Lot keponakannya. Kalau lu ambil kiri, gua ambil kanan. Kalau ambil kanan, gua ambil kiri. Ya silakan. Saudara bisa lihat banyak contoh ya. Saya sudah catat banyak. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan istri Potifar. Itu semua bisa, ada yang bisa mengatasi, ada yang tidak bisa. Musa dan
saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Miriam dan Harun. Protes, maki-maki atau mengatai Musa. Tapi sebenarnya mengatai Tuhan ujungnya. Ini yang pinternya iblis. Dia intip, intrik, dan lahap. Nah, saudara, kita jangan mau jadi santapan iblis, apalagi dilahap iblis. Saudara harus perhatikan baik-baik itu. Bagaimana Daud menghindar dari Saul? Ini kelola konflik yang baik. Tapi Daud sendiri suatu kali juga terjebak, bukan? Dia mengatur siasat sedemikian rupa supaya dia bisa ambil istrinya Uria. Nah, saudara, banyak lagi peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Saya waktu mempersiapkan ini saya coba perhatikan di dalam Alkitab siapa saja yang terjadi konflik. Banyak sekali dari awal sampai akhir. Terus terjadi konflik. Berarti memang konflik itu makanan sehari-hari. Pasti kita alami. Nah, jadi kita penting sekali kita bersandar pada Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana sampai PB? Yesus dan orang-orang Farisi, murid-murid Yesus, jemaat Korintus yang terkenal. Tiap kali bahas konflik pasti orang bahas ini. Jemaat Korintus, bukan? Klik sana, klik sini, itu yang terjadi di gereja. Sampai sekarang. Ada pelayan-pelayan yang bagus, Euodia dan Sintike. Paulus dan Petrus bersih tegang juga. Paulus dan Petrus loh, sekaliber mereka, itu konflik juga. Apalagi kita, ya sudahlah, pasti konflik. Tapi saudara, penting yang saya katakan tadi, jangan sampai jadi santapan iblis. Ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita mengelola konflik menurut Alkitab? Di dalam perjanjian lama ulangan 25 ayat 1, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, cari solusi, dan mereka diadili dengan dinyatakan yang benar dan yang salah. Ini pertama kali kata konflik muncul di dalam perjanjian lama, ulangan 25. Ketika terjadi perselisihan, datang ke pengadilan. Artinya apa? Pengadilan itu pengadilan apa? Pengadilan umat Israel. Bagaimana pengadilannya? Menurut tata cara Taurat, menurut hukum Tuhan. Bagi kita artinya menurut firman Tuhan. Nah, jadi yang saya katakan di depan tadi, ada konflik, saudara mau tak mau sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, beriman pada Yesus Kristus harus berpedoman pada Alkitab firman Tuhan. Itu hukum tertinggi, saudara-saudara. Jadi harus demikian, itu yang benar sebagai orang percaya. Tidak usah pakai teori-teori apa. Teori konflik umumnya ada 5 kan? Saudara pasti sudah tahu, saya tidak bahas itu. Saya mau bahas, ajak saudara kembali kepada Alkitab firman Tuhan. Mereka harus ke pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam hal ini masih Musa waktu itu ya. Menurut firman Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ini catatan Alkitab ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Nah, ini akar masalahnya. Hawa nafsu akar dosa, segala keinginan. Itu hawa nafsu menimbulkan dosa. Dibuahi menjadi dosa. Yang kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar. Nah, muncul setelah konflik, bertengkar, karena tidak dapat konflik kan, bertengkar dan kamu berkelahi, tempur. Kamu tidak memperoleh apa-apa akhirnya, nihil, hampa, kosong, nothing. Karena kamu tidak berdoa. Loh, kenapa tidak berdoa? Maksudnya jadi konflik. Betul. Berdoa itu saudara adalah satu sikap hati bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika ada konflik, apakah saudara bergantung pada Tuhan? Apakah saudara berdoa? Bergantung pada Tuhan itu berdoa.
mohon kepada Tuhan. Tuhan berfirman, Alkitab harus kita baca firman Tuhan. Jadi itu. Perhatikan dulu akar sebab musababnya. Memulai pertengkaran, Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, undurlah, mengalah. Jadi ini ayat, sebentar, betul. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Amsal 17:14. Ini ayat kunci kita dari perjanjian lama ya, satu ayat ini. Jadi pertengkaran seperti membuka jalan air. Ini maksudnya apa? Dam, saudara. Kalau saudara perhatikan bahasa aslinya, maksudnya atau satu bendungan besar air terbuka, habis semua itu. Satu lembah, satu kampung diterpa air begitu banyak seperti tsunami itu. Saudara, dam waduk yang besar itu, kalau jebol, habis semua itu. Padahal dialirkan secara di-manage untuk mengalirin sawah. Tapi kalau dia jebol, dibuka, habis semua. Satu kampung, satu kota habis oleh air yang begitu banyak tamu. Itu maksudnya kalau buka air. Jadi kalau konflik itu seperti itu. Jadi lebih baik kita mundur. Amsal paling banyak mencatat tentang kelola konflik. Nah, saudara, itu bisa dibahas secara khusus ya. Mungkin Boksu Francisla itu, saya ingat pernah bahas tentang konflik, bagaimana mengatasinya ya. Nah, lain kali secara khusus case-case-nya, nah, mungkin Boksu Pendeta Francisla saja deh. Jadi artinya apa saudara-saudara? Mundur itu mengalah, mundur aja. Ada konflik, kita mundur. Ada terjadi konflik, kita harus mundur. Baik itu konflik orang maupun kita terlibat, kita undurlah. Undurlah artinya mundurlah. Mundurlah artinya mengalah. Nah itu yang pertama saudara-saudara, mengalah. Kita lihat ayatnya apa? Mundurlah dalam bahasa Inggris, the pick your battle. Kita pilih perang apa. Kita tidak mungkin berperang, jadi jangan lawan. Jangan hantam. Jadi kalau gitu kalau kita bisa perang kita lawan. Bukan itu artinya. Kita harus bisa mengatur, mengukur dengan bijaksana apa yang akan terjadi. Hancur. Kita perlu perang enggak? Perang sampai 1 tahun belum selesai, bukan di sana? Ukraina. Berapa banyak habis? Berapa banyak kerugian, berapa banyak yang mati. Nah bagaimana kita lihat Abraham, ya, Daud, semua mereka mengatur dengan baik. Bagaimana kita bermain catur, saudara, bermain catur. Kita tentu harus ada taktik, strategi yang bagus. Di masa COVID, jangan, Tuhan beserta, gua tidak takut, kemana saja Tuhan pasti beserta. Allah Immanuel, tidak ada mustahil bagi Allah, kita tidak takut, kena COVID, mati dia. Ada beneran ini saudara, orang Kristen, tidak takut. Ngapain kita mesti takut nih? Mazmur 90 yang dulu diangkat terus, gagah berani. Kena dia. Saya udah nasihat, gak usah Pak. Ini alam, gak usah dilawan. Alam itu di bawah Tuhan. Kalau ini ada COVID juga diizinkan Tuhan. Kalau kita melawan, kita sama aja melawan Tuhan. Jadi sampai sekarang saudara-saudara, kita harus juga tetap protokol kesehatan baik-baik ya. Jangan bersin di depan orang bersin kita ada apa-apa, nggak usah sungkan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang pertama, undurlah. Ya. Nah, saya balik ke depan, saya ada satu angka 214 saudara. Ini kebetulan ya, saya suka bermain angka, tidak ada maksud apa-apa sih. 2 itu berarti ada 2 pihak, tadi bersamaan. Terhadap satu masalah atau lebih, bisa jadi 4 hal yang terjadi. Atau 4 orang yang terlibat, atau 4 masalah baru
timbul dari satu konflik. 2:1-4. Nah, kita lihat ayatnya juga 2:1-4, persis. Gampang ingat ya. Maksud saya cuma supaya gampang ingat saja. Filipi pasal 2 ayat 14. 2 Timotius pasal 2 ayat 14. Nah, kita baca ayat ini ya. Filipi 2 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah, 2 Timotius 2:14, ingat pesankanlah semua itu sungguh-sungguh di hadapan mereka, jangan mereka bersilat kata. Jadi yang kedua, saudara, yang pertama tadi undurlah. Yang kedua, jangan bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Nah, yang ketiga, jangan bersilat kata. Nah, jadi ini kelola konflik. Kita lihat ya. Nah, jadi undurlah dan mengalah. Itu yang pertama, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah, dan ketiga tidak bersilat kata. Undurlah dan mengalah. Ini poin penting yang pertama ya. Saudara, saya mau kasih satu ilustrasi. Saya permisi tanya, saudara-saudara 7 kali 3 berapa? Saudara silakan jawab, 7 kali dalam hati aja. 7 kali 3 berapa? Suatu kali terjadi peristiwa klasik, satu kali terjadi demikian. Ada seorang pedagang, didatangi seorang pejabat di Tiongkok kuno sana. Si pejabat beli sesuatu, hitung 3 kali 7 akhirnya. 3 keping, 3 koin, beli 7 kan, jadi 3 kali 7 dong. 3 kali 7 berapa? Si pedagang bilang 21 harus bayar. Oh, mana bisa? 20. 3 kali 7 itu 20. Menurut saudara yang mana betul? 7 kali 3, 3 kali 7. Pedagang bilang, ekonom kira-kira kalau sekarang ya, entrepreneur, 21. Akunting ya. Yang pejabat, ya politikus dan sebagainya, 20 dibilang, kamu kemahalan, kamu mau untungin 1, tidak terima, wah ribut. Singkat cerita terjadi pertengkaran sengit. Setelah terjadi pertengkaran, wah seperti mau terjang menerjang, sampai begitunya. Kamu mau curangin saya pejabat loh. Oh nggak bisa, biar kamu pejabat, saya pedagang. Tetap harus bayar sebagaimana mestinya. Wah, hampir bertempur saudara. Kemudian tidak ada penyelesaian. Bagaimana saudara menyelesaikan ini? Sedikit lagi tempur. Akhirnya kita cari penengah. Cari kepada seorang guru besar. Siapa guru besar terkenal sebagai Kongfucu. Ya, atau muridnya, saya lupa muridnya. Datang. Apa jawab guru besar? Jawab guru besar apa? Bagaimana duduk persoalannya? Si pejabat itu kan hebat sekali. Dia mengatakan 7 kali 3, 21. Saya bilang 20. Kalau memang benar 21, potong kepala gua. Potong leher gua. Banyak orang kan ngomong gitu. Potong ini kuping, potong leher. Betul enggak? Hati-hati saudara. Ini memang sasaran iblis ini. Nah jadi pejabat itu bisa berkata demikian. Tapi kalau saya benar, saya cukup pukul kamu 13 kali. Jadi pedagang kalau salah, dipukul cambuk 13 kali. Kalau si pedagang yang betul, maka pejabat potong kepala. Saudara mengerti maksudnya? Sama-sama berpendapat kuat. Apa jawaban guru besar? Oh begitu. Jadi apapun jawaban guru besar, kami akan turuti, kami akan ikuti, kami akan patuh. Wah,
Penengah, bagus sekali kan? Oke, apa jawaban guru besar? Kamu harus kena pukul. Hore, menang gua. Jadi yang menang tuh pejabat itu. Wah, enggak senang ini. Gua selama ini hormat, respect sama guru besar. Kenapa kali ini kamu memberi jawaban yang tidak bijaksana? Dia protes. Saudara paham? Jadi dia, wah, tutup tokonya. Tidak mau dagang lagi. Akhirnya datang ke gunung. Cari itu guru besar. Saya tidak senang cara kamu. Tidak benar. Jelas-jelas saya benar. Jadi guru besar saya tidak ngomong benar atau salah kan? Jadi guru besar tidak bilang mana benar mana salah. Tapi kalau saya betulkan kamu, benarkan kamu, satu nyawa hilang. Jadi kalau saya salahkan kamu, kamu cuma kena pukul. Jadi saya selamatkan satu nyawa. Saudara paham? Ini terkenal cerita ini ya, jadi filosofi di Tiongkok sana ya. Nah saudara artinya apa? Perlulah kita mengalah. Kalau sampai orang mau mati sampai begitu, ya sudah kalahlah. Rugi satu koin enggak apa-apalah. Nah saudara-saudara di dalam konflik kita, kadang kita rugi sedikit tidak apa-apa. Asalkan orang bisa selamat, asalkan orang bahagia. Tidak menyangkut sampai prinsip kebenaran yang gimana, ya sudahlah. Ya itu cuma dagang ya rugi dikit lah, sudah ada apa-apa. Nah saudara itu peristiwa yang terjadi, saya ambil contoh demikian. Saudara ada satu video, saya lihat ini menarik sekali, boleh tolong putarkan. Saya senang video ini ilustrasi saja ya saudara. Boleh tolong putarkan videonya, ada ya? Bagaimana tadi menjelaskan undurlah atau mengalah. Silakan. Enggak usah suara, enggak apa-apa. Ya. Saya lihat itu mobil begitu saudara bagaimana? Pasti itu konflik. Dari depan. Mereka berhadapan ya. Tabrak kan? Tadi kelihatan jalannya ada kurang depan. Sederhana ya. Jalan siapa? Jalan sama. Saya juga punya hak jalan ini. Anda bilang Anda punya hak, saya juga punya hak. Sampai di tengah, siapa yang mau mundur, siapa yang mau ngalah. Kalau tidak ada mau ngalah, boleh kan? Semua berhak. Kalau bersih keras, bersih tegang, ya sudah, konflik. Tadi sudah terjadi konflik, tapi tidak terjadi tengkar, tidak terjadi terjang, tidak terjadi tempur. Tapi kalau di Jakarta, saudara, tiap hari ketemu tuh peristiwa begitu, bukan? Baru sedikit aja senggol, oh tidak mau ngalah, ke kiri dikit tidak mau ya. Saya bawa mobil disenggol motor, kenapa? Mau dimaki-maki, mau dikejar, tabrak, mati kan? Pikir dalam hati, tapi enggak usah lah. Akhirnya masuk penjara kan? Saudara, mundurlah.
undurlah, mengalah. Dalam Alkitab banyak peristiwa yang demikian, saudara. Abraham tadi, dia mengalah dari Lot. Yusuf bersama saudaranya, dengan konflik saudaranya, dengan Potifar, semua dia mengalah. Daud menghindar dari Saul, dia undurlah. Yesus sendiri mundur. Tidak konfrontasi langsung. Gua benar kok, tidak bisa. Kalau gua benar, gua akan lawan sampai habis, tidak usah. Bukan begitu. Siapa bilang Yesus salah? Tapi dia mundur, dia mengalah. Ini kunci pertama. Yang kedua, saudara, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Apa artinya bersungut-sungut, saudara? Bergumam. Ngomong apa kau tuh ya? Gua pukul sekali kau. Nah, betul kan? Pukul dia tidak berani ngomong. Itu bergumam, tidak tahu ngomong apa. Tapi orang tidak senang, saudara-saudara. Coba suami istri begitu kan? Diam ya. Istri. Apa kamu ngomong? Apa sih ribut? Itu bersungut-sungut, bergumam namanya. Orang Israel terus-menerus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa sih sampai sini di depan laut, di belakang musuh? Mana sih kami mau makan apa? Mana airnya? Kami mau makan daging. Ini ada musuh begitu banyak, orangnya besar-besar, bagaimana kami mau lawan, bagaimana masuk tanah kan, wah terus menerus bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan matikan semua, satu generasi mati semua. Tidak perlu masuk ke Kanaan. Untuk apa? Saudara perhatikan baik-baik loh, tidak usah bergumam, tidak usah bersungut-sungut. Akhirnya itu bersungut-sungut tuh ditujukan kepada Tuhan. Tidak usah, saudara. Saya juga mengalami banyak problem, saudara. Sekarang Boksu Francis lain tahu. Dia selalu nasihatin saya. Boksu Francis, sabar ya Pak Daniel, sabar ya. Ada mundur, tidak usah dihadapin, tidak usah dilawan. Sabar, sabar bersandar pada Tuhan. Sampai sekarang sehat walafiat, segar bugar, tidak kurang satu apapun. Adalah kurang-kurang dikit lah, tidak apa-apa ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ada orang yang suka bantah, ngomong satu, bantah satu, ngomong satu, bantah satu. Ya, saya ada anak 3. Ada loh yang tengah kalau cicinya marah, dia walaupun dia tidak lawan, dia ngomong gitu, jawab satu kata. Dia orang bilang itu kan, dia jawab satu kata. Wah, jadi berbantah-bantah, makin lama makin besar dan ribut. Konflik itu cenderung makin besar kalau tidak dikelola dengan baik. Bagaimana dengan rumah tangga, saudara suami istri, orang tua anak, juga begitu. Dipupuk jadi besar, akhirnya jadi ribut. Begitu ribut, datanglah iblis. Saudara-saudara, tadi saya berpikir saya mau mampir satu toko roti, mau beli. Ada satu peristiwa, saudara, ditunggangi oleh iblis. Ada roti ini ya. Ada orang kakak adik berebut satu roti. Roti ini cerita dulu lah. Mesti bagi rata, bagi 2. Jadi kakaknya bagi, wah adiknya enggak bisa dong. Kamu kok ambil lebih besar. Si adik emang gue enggak bisa yang kecil kan. Sama rata kita ini, mesti bagi rata. Wah, jadi gimana? Saya emang besar, yang kokonya enggak kasih, mana bisa? Akhirnya datang satu orang. Sini, kamu kenapa ribut-ribut? Gue yang bagi deh. Oke lah, sudah kamu bagi. Jadi ada satu orang penengah datang bagi 2. Oh iya betul, ini lebih besar. Yang ini kecil, jadi kurang adil. Jadi yang besar ini saya kopek dikit. Makan deh, bro, ya. Jadi lihat, loh, ini adik, ini kok jadi saya yang lebih kecil, sana lebih besar. Si adiknya jadi lebih besar. Oh iya ya, sekarang kok adik jadi lebih besar. Oh kalau gitu, gua kopek dikit lagi, gua makan lagi ya. Makan lagi, ya kokonya senang lebih besar. Si adik, enggak mana bisa dong, sekarang kok jadi lebih besar lagi, kok ini jadi kecil. Oh iya ya, dia kopek lagi sini yang si kokonya, cek dia makan lagi. Si adik lihat, wah ada lebih besar.
Tapi kokonya tidak senang. Loh, si adik jadi lebih besar. Oh, masih tidak rata ya. Kekopek lagi sebelah sini makan. Hampir tinggal dikit saudara. Wah, mereka sadar. Ditunggangi oleh iblis. Diintrik oleh iblis. Habis kita. Saudara, begitu suami istri bertengkar, konflik. Langsung iblis campur tangan. Habis saudara, rotinya habis. Stop, udah ada apa-apa lah, saya dikit makan aja. Sudah dikit, masih makan untung. Kalau terus habis saudara, rumah tangga habis. Orang tua anak habis, putus hubungan. Dulu pasang Kompas, tidak mengakui lagi sebagai anak. Macam-macam. Iblis berhasil. Jadi saudara-saudara jangan bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Biasanya orang bersungut-sungut itu ujung-ujungnya saudara perhatikan apa saja. Itu komplain kepada Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Jangan bersilat kata. Yang ketiga, ketika konflik kita jangan bersilat kata. Apa maksudnya silat kata? Dalam bahasa ininya disebut mengatur kata, menyiasati kata. Ada orang ya, saudara tahu ya, pinter sekali bermain dengan kata-kata kan, bukan? Orang terkenal nih. Wah, pinter sekali bermain kata-kata yang bagus. Saudara tahu ya, bagaimana narasi berdasarkan apalah, apa gitu ya. Saudara, saya ambil contoh bermain kata-kata. Satu kali orang beli kain di Tanah Abang gitu ya. Ini yang jualnya, orang asing ini ya. Orang asing, wah bagus-bagus kainnya. Wah, ada jaminan lagi. Jaminannya apa? Dijamin tidak luntur. Wah, kain ini. Dia beli. Dia pulang. Dia cuci, luntur semua. Balik komplain. Jual apa barang ini? Kenapa? Saya beli luntur semua loh. Saya kan orang dari sana, Timur Tengah. Jangan baca dari kiri ke kanan, baca dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur, mesti bacanya luntur tidak dijamin. Jadi luntur tidak dijamin, jadi saya tidak salah. Anda beli kan sudah jelas-jelas, saya kan jangan ikutin bahasa Indonesia, saya orang dari sana, dari Arab. Arab kan dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur, bacanya luntur tidak dijamin. Itu bersilat kata saudara. Di dalam konflik, dalam rumah tangga, di gereja, dalam pelayanan selalu terjadi orang bersilat kata. Tapi firman Tuhan menasihat kita jangan bersilat kata. Kalau iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu apa? Dari si jahat. Saudara, si jahat. Saya udah katakan dari awal. Dia intip. Dia kasih intrik. Dan dia siap lahap. Memang santapan iblis itu orang Kristen. Orang percaya, anak-anak Tuhan. Supaya mereka hancur, supaya mereka luntur imannya, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengalah. 3 kata tadi, mengalah, tidak bersungut-sungut, bersilat kata, sebenarnya bertumpu, bermuara pada satu kata saja, mengalah. Itu yang dilakukan Yesus. Dia rela turun ke dunia dari surga yang mulia ke tempat yang hina. Untuk apa? Sudah kualat begitu manusia penuh dengan dosa, tapi dia rela datang, mengalah itu. Dia rela naik ke kayu salib. Jadi seorang hamba, bukan cuma jadi manusia, tapi jadi hamba yang rendah. Naik ke kayu salib demi memberi hidup kepada saudara dan saya. Jadi mengalah itu untuk menunjukkan jalan. Untuk menegakkan kebenaran. Dan untuk membawa hidup. Jadi ketika ada konflik, saudara mengalah, saudara undur. Sebagaimana yang Yesus lakukan. Itu menunjukkan jalan yang benar. Menunjukkan kebenaran
yang sejati, kebenaran Allah. Dan pada akhirnya membawa hidup. Itulah yang Yesus lakukan dan kita harus teladani. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah satu-satunya cara, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya yang memberi hidup, bahkan hidup yang kekal. Mengapa kita tidak mau ikutin? Mengapa kita tidak mau baca Alkitab? Mengapa kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan? Mengapa tidak dapat apa-apa? Ketika konflik tidak dapat apa-apa karena kita tidak berdoa. Maka berdoa itu bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserah kepenuh, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memimpin kita pada jalan yang benar, pada kebenaran sejati, dan pada hidup yang kekal. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Begitulah interaksi kita di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan gereja, bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan memberikan nyawa. Saudara mengerti, paham benar, mengerti hakiki ayat ini, saudara sudah mengalah, saudara undur, dan saudara ikuti teladan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang membawa kita dalam iman dan memimpin iman kita menuju kesempurnaan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, kami beroleh keselamatan. Dalam hidup di dunia ini kami boleh meneladani Yesus Kristus, satu-satunya penolong kami, juru selamat kami. Dalam setiap pergumulan hidup, menghadapi berbagai konflik yang tiap hari kami hadapi, Tuhan tolonglah, ingatkan kami bahwa kami ada Kristus, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang terus mendampingi. Tolonglah anak-anak-Mu yang sudah merenungkan firman Tuhan ini. Roh Kudus meteraikan dalam sanubari kami, sehingga kami boleh mencerminkan kami hidup di dalam Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga di dalam gereja ini, supaya harmonis, rukun, mesra, terlebih saling mengasihi dengan landasan kasih Kristus. Sehingga keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi teladan, menjadi kesukaan, penghiburan bagi banyak orang di sekitar. Nama Tuhan dipermuliakan. Sementara ini kalau ada konflik, ada permasalahan pertengkaran yang dialami anak-anak-Mu, Tuhan tolonglah. Bila firman-Mu berbicara, Roh Kudus sendiri mengingatkan sehingga kami kembali kepada firman Tuhan. Bersandar pada Yesus Kristus. Sehingga damai sejahtera Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk bulan keluarga pada bulan ini. Bila bulan ini menjadi satu sukacita, satu pembaharuan dalam rumah tangga kami. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, saudara dengan saudara, Tuhan sendiri pulihkan, perkayakan dengan kasih Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya secara gereja kami menyaksikan kasih Kristus memuliakan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang setia menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus topang, berikan kekuatan kesehatan yang baik. Berkati para pelayan mulai dari majelis, para pekerja, dan sampai kepada pelayan-pelayan di setiap hari Minggu. Tuhan terus perlengkapi, pertajam dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu, mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, yang segera akan memasuki pemilu pada tahun depan. Tuhan tolonglah, kemungkinan suhu politik akan meninggi. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan.
Bila kesejukan Tuhan berikan bagi bangsa negara kami. Apabila terjadi pertikaian atau konflik, bila Tuhan Kau hadir melalui anak-anak Tuhan yang ada, melalui pejabat-pejabat yang percaya kepadamu, Tuhan jadikan mereka saluran berkat, saluran kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan di negara ini, bangsa kami tetap menjunjung tinggi nama Tuhan. Kami rindu bangsa kami tetap boleh maju, karena Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Ya Bapa di surga, kami serahkan bangsa negara kami dengan pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi, pemimpin lembaga-lembaga tinggi, mulai dari presiden sampai kepada pejabat-pejabat di daerah. Tuhan terus ingatkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan di negeri ini, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap boleh beribadah dengan leluasa. Berkati gereja-gerejamu, berkati seluruh orang percaya kepadamu, biarlah tetap boleh bertumbuh dalam iman kerohanian yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu bukan sekedar di ibadah atau di gereja kami meninggikan nama Tuhan, tapi di setiap hari, dalam setiap sisi kehidupan kami, nama Tuhan tetap kami sembah, kami puji, kami tinggikan, dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dan selamat datang, kami menyambut dengan sukacita bagi saudari yang baru pertama kali hadir. Apabila Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama di rumah Tuhan. Ini terbuka menyambut saudara menjadi bagian anggota keluarga Allah di GKKK Kosambi Baru. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Agus Kojali yang telah melayani menyampaikan firman Tuhan dan juga seluruh penata layanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam bulan Juli, bulan keluarga ini, gereja menyediakan foto booth bagi kita di area bawah untuk dapat mengabadikan momen kebersamaan bersama anggota keluarga. Silakan selesai ibadah ini kita dapat menuju ke tempat pemotretan. Di sana ada Bapak Adis dan Bapak Agus Wijaya yang siap melayani saudara. Pada puncak bulan keluarga, minggu depan, tanggal 30 Juli, pada pukul 8, ibadah dilaksanakan secara gabungan semua komisi bersama keluarga-keluarga. Oleh karenanya, ajaklah anggota keluarga untuk datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Angki Hitro. Selesai ibadah, kita akan berkumpul di area bawah untuk bersekutu bersama menikmati perjamuan kasih yang dipersembahkan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Gereja memberi kesempatan bagi jemaat dapat membawa makanan kecil untuk kita nikmati bersama. Persekutuan Komisi Metusala mengundang jemaat yang berusia 55 tahun ke atas untuk bergabung bersama secara onsite pada hari Kamis 27 Juli pada pukul 10 pagi di Aula Sekolah Minggu, dan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Samuel Manaransa. Persekutuan Gabungan Komunitas Pria dan Komisi Wanita mengundang kaum pria dan kaum wanita untuk bergabung bersama secara onsite di dalam Persekutuan Gabungan pada hari Jumat 28 Juli pukul 19.30. Pembicara Pendeta Hilton Tantra dengan tema Home Sweet Home. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi sekolah minggu akan berulang tahun yang ke-36. Dan kami akan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk melakukan aksi sosial ke Panti Asuhan Asi Lestari pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk turut berpartisipasi dalam acara ini dengan cara memberikan bantuan berupa barang kebutuhan panti asuhan seperti yang tertera pada warta ini. Bantuan berupa barang kebutuhan panti
dapat dikumpulkan di kantor sekretariat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru lantai 1. Atau Bapak dan Ibu dapat pula memberikan bantuan berupa dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera pada warta ini. Untuk bantuan berupa dana, mohon ditambahkan kode unik 26 pada nominal yang akan ditransfer. Mari Bapak dan Ibu, kita turut berpartisipasi dalam acara aksi sosial ini. Tuhan Yesus memberkati. Atestasi masuk bagi susari yang sudah sekian lama beribadah di GKKK Kosambi Baru dan saudara rindu terdaftar menjadi anggota gereja tetap. Silakan saudara mendaftarkan nama kepada hamba Tuhan atau sekretariat gereja. Akan dilakukan upacara untuk penyambutan. Berita duka cita, telah Tuhan panggil ke rumah Bapak, Ibu Mariana pada tanggal 16 Juli 2023. Almarhumah Ibu Mariana adalah mamah dari Ibu Lili dan Mimi Chandra dan juga omah dari Kelvin Fernando dan telah dikremasikan di Krematorium Heaven pada 19 Juni 2023. Segenap majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita, kiranya Allah Tritunggal memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Demikianlah informasi gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kita untuk Tuhan kita. Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kita. Dan kita mau sampaikan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Seindah siang disinari terang. Lagu yang mungkin belum familiar di telinga kita tapi mudah untuk dipelajari. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang. Aku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Segalanya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhanku lembut dan penyayang, Jemaat dimohon untuk berdiri. dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Sungguh indah caramu Tuhan mengasihi kami. Pagi ini kami hendak menyatakan kasih kami kepadamu melalui persembahan.
Berkati dan kuduskan persembahan ini, agar menjadi sarana bagi perkembangan jemaat-Mu di tempat ini, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati para majelis, agar dengan kesungguhan hati dan hikmat dari Engkau, dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Doa dan persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri di dalam ibadah kita. Naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bawalah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara bersama dengan keluarga saudara. Jangan ada konflik, jangan ada pertengkaran, berbantah-bantahan. Mari dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita dan juga bersama dengan keluarga kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan saudara, bersama dengan keluarga, pekerjaan usaha, studi saudara, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Baktian selesai, Tuhan memberkati. Saudara jangan lupa diingatkan minggu depan kita